Bisa. Ingat momen di Aceh Selatan kemarin? Aku dan motorku ini nyaris hanyut dihantam arus deras banjir bandang. Saya sudah pasrah. Saya pikir sensor-sensornya akan short atau air masuk ke soket-soket krusial. Sumatera itu indah guys, tapi dia kejam buat orang yang cuma pengen pamer tanpa persiapan. Mesin 2 silinder 250 cc setangguh dan sekuat ini dan sebesar ini torsinya, berapa konsumsi BBM-nya per liter? Mungkin angkanya agak sedikit mengejutkan kalian. MT25 ini bukan motor adventure guys, tapi dia punya jiwa pengembara. Banyak yang bilang bahwa naked bike yang odonya itu hampir menyentuh angka 50.000 km untuk solo touring di lintas barat Sumatera itu bukan hobi, tapi penyakit wah. Mesin bisa rontok tiba-tiba, atau juga kelistrikan bisa mati kapan aja, dan harus siapin dana untuk towing, untuk derek juga katanya. Awalnya sih memang aku ragu ya, karena kawan yang satu ini juga udah mulai uzur, ya kan? Tapi Mr. Blue ini, MT25 aku ini, udah kubiasakan untuk hidup keras. Dari keliling Sumatera, Jawa, Bali, dan seterusnya. Dan saat ini, aku sudah di Banda Aceh. Dan baru saja menyelesaikan tahap kedua Sumatera 360 season kedua. Dan juga sekaligus menguji durability MT25 ini. Hasilnya, kita bongkar hari ini. Apa saja yang benar-benar rusak dari MT25 ini? Atau memang gak ada kerusakannya sama sekali? Jalur lintas barat Sumatera ini menipu guys. Memang aspalnya banyak yang mulus, tapi di balik itu ada beberapa jalur rusak yang siap menghancurkan velg kalian kapan saja. Apalagi aku suka explore jalur-jalur baru yang jalannya rusak atau nggak semulus di jalan nasionalnya. Belum lagi tanjakan-tanjakan ekstrem yang membuat mesin 2 silinder ini harus berteriak di RPM tinggi. Yang pastinya MT25 aku ini aku siksa dari 10 sampai 14 jam sehari. Putar nggak bisa, bang, tolak aja dulu, tolak. Kemana? Ke kanan, situ bisa. Ingat momen di Aceh Selatan kemarin? Aku dan motorku ini nyaris hanyut dihantam arus deras banjir bandang. Kalau kalian pengen tahu bagaimana gilanya rute kemarin ya di sepanjang lintas barat Sumatera dari BSD sampai dengan Banda Aceh, kalian bisa nonton playlist Sumatera 360 season kedua di sini. Di sana banyak hal yang nggak sempat aku jelaskan ke kalian di sini dan banyak aku rekam momen-momen yang mungkin kalian pengen lihat. Nah, setelah dihajar lubang dan banjir, bagaimana kondisi kaki-kakinya? Sekarang yuk kita lihat bagian yang paling sering kalian tanyain. Kita mulai dari yang paling bawah, ban. Selama babak pertama Sumatera 360 season kedua kemarin, banyak sekali yang nanya di kolom komentar video-videonya, ban korsanya gimana bang? Enak nggak? Ada masalah nggak? Lihat sendiri kondisinya sekarang, ban depan ini udah saya pakai sejak pertama ganti ke ban dual purpose. Sementara ban belakang terakhir kali saya ganti itu sebelum trip ke Bali tahun lalu. Dan setelah 2.600 km tambahan ke Aceh, setelah menghantam batu tajam, aspal panas, sampai terendam banjir bandang, ulirnya masih lumayan. Tapi ban depan sudah mulai menipis. Satu catatan penting. Kalau ban sudah tipis seperti ini, motor mulai terasa wobbling atau goyang saat lepas tangan. Ini bahaya dan seharusnya saya ganti sebelum jalan di Sumatera 360 season kedua ini. Tapi rahasianya kenapa ban ini baik-baik saja saat perjalanan kemarin? Jawabannya bukan cuma soal merek wah, tapi soal disiplin ngecek tekanan angin setiap pagi dan rutin isi angin selama perjalanan. Velg tetap aman. Gak ada yang bengkok atau yang retak. Shock juga stabil. Aku setting ke setelan paling keras agar makin enak nikung dengan ban Corsa ini. Dan juga supaya nyaman bawa berat badan saya yang 98 kg ini plus semua bawaan perjalanan yang melekat di motor ini seperti bracket, box,
tas, dan dengan segala isinya. Nah, kaki-kaki mungkin masih bertahan, masih bagus dan semuanya masih normal. Tapi bagaimana dengan kelistrikan? Setelah kemarin itu bahkan sempat terendam banjir bandang di Aceh Selatan. Ini yang buat saya deg-degan. Ini bagian paling ajaib. Waktu MT-25 ini terendam air di Aceh Selatan, saya sudah pasrah. Saya pikir sensor-sensornya akan short atau air masuk ke soket-soket krusial. Tapi ternyata nol kendala guys. Dan alhamdulillah teriakan suara 2 silinder ini tetap stabil. Tidak ada oli yang berkurang, radiatornya juga aman, dan suhu mesin tetap terjaga di tengah cuaca tropis yang ekstrim. Nah, kenapa bisa seawet ini? Padahal motor itu kan sudah terhitung tua. Jawabannya ada di persiapan, guys. Jadi sebelum saya berangkat di Sumatera 360 season kedua kali ini, saya banyak melakukan persiapan. Saya ganti beberapa moving parts-nya. Videonya bisa kalian nonton di sini. Nah, sekarang berapa total biaya yang saya keluarkan untuk membuat kepala saya tenang selama solo touring lintas barat Sumatera di Sumatera 360 season kedua ini? Mungkin angkanya agak sedikit mengejutkan kalian. Total pengeluaran dari BSD ke Banda Aceh untuk kebutuhan motor ini sekitar 1.220.000. Perinciannya ganti oli 140.000 dan sedikit biaya nitrogen, dan sisanya 1.080.000 murni untuk bensin Pertamax 92. Nah, coba kalian perhatikan ini. Biaya perbaikan di jalan adalah Rp0. Artinya, biaya servis besar di awal adalah investasi, bukan beban. Jadi pilih mana? Kamu mau hemat 1 atau 2 juta rupiah di awal sebelum berangkat, tapi nanti di tengah jalan kamu harus mengeluarkan uang yang jauh lebih besar jutaan rupiah, atau juga tiba-tiba harus mogok di tengah hutan Sumatera. Nggak mau seperti itu kan? Nah, satu hal lagi yang menarik adalah jarak tempuh dari BSD ke Aceh itu melalui lintas barat Sumatera adalah 2.585 km, dan biaya bensin yang saya keluarkan hanya Rp1.080.000. Sekarang kamu hitung sendiri, untuk mesin 2 silinder 250 cc setangguh dan sekuat ini dan sebesar ini torsinya, berapa konsumsi BBM-nya per liter? Tulis di kolom komentar ya. Irit atau boros. Tapi ingat, yang namanya perjalanan itu nggak bisa kita patokin dengan dikit-dikit angka. Perjalanan itu sebenarnya soal pembuktian ya. Kadang-kadang kita harus membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak sepengecut dan selemah yang kita kira selama ini. MT-25 ini bukan motor adventure guys, tapi dia punya jiwa pengembara. Dan sekali lagi, kalau kalian pengen tahu kenapa aku pilih MT-25 ini untuk touring jarak jauh, nonton playlist Sumatera 360, kalian akan tahu kenapa. Dan buat teman-teman semua yang usianya sudah 50-an tahun lebih kayak saya, jangan pernah takut untuk bermimpi guys. Karena sama seperti Odo, usia itu hanyalah angka. Jaga kesehatan motor, jaga kesehatan fisik kita, insya Allah kita akan bisa pergi kemanapun. Dan cukup dengan punya mental baja saja, nggak perlu harus bermental titanium, kalian udah bisa mewujudkan mimpi kalian. Sumatera itu indah guys, tapi dia kejam buat orang yang cuma pengen pamer tanpa persiapan. Nanti sampai di hotel kita coba investigasi ya, apakah saya yang salah atau bagaimana.
Kita melewati salah satu dek. Tapi tunggu dulu guys, ini baru akhir dari babak pertama. Di babak kedua nanti, mungkin jalur yang akan ditempuh di luar batas MT25 ini. Menurut teman-teman, part apa lagi yang perlu kita review di MT25 ini? Atau ada yang punya pengalaman motornya rusak selama melintas jalur lintas barat Sumatera, tengah, atau juga timur? Kita diskusi di kolom komentar ya. Perjalanan ini sudah masuk hari ke-10. Padahal di hari pertama, aku hampir memilih untuk berhenti. Betul-betul capek guys. Sejak itu, semuanya gak pernah benar-benar mudah. Jangan lupa buat subscribe supaya nggak ketinggalan keseruan Sumatera 360 season kedua, babak kedua. Saya Pit Ade, sampai jumpa. Assalamualaikum. Oke. Masya Allah, cantik kali ah. Cantik kali ya. Luar biasa. Mantap kali bang, luar biasa nih. Oleh di mana kita ini? Alah ya.